Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Dia menangkupkan tangan padanya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Terima kasih Kepala Lembah Tang." Tang Zhen melambaikan tangannya dan menjawab, "Kamu mengandalkan kemampuanmu sendiri. Aku yang dulu hanya memberikan sedikit bantuan kali ini." Tes 10 pertukaran kali ini adalah sesuatu yang Xiao Yan andalkan pada kemampuannya sendiri untuk lulus. Sejujurnya, dia hanya memberikan sedikit bantuan. Kepala Lembah Tang terlalu sopan. Jika bukan karena Anda, kemungkinan tes ini tidak akan pernah ada. Xiao Yan menyeringai. Dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Zhen. Orang ini memiliki kekuatan yang tak terduga, tetapi dia tidak memiliki sikap menyendiri yang dimiliki oleh seorang elit Douzun. Dia bisa dianggap jauh lebih mudah didekati dibandingkan dengan Lei Zunse dari Pavilion Petir Angin. Tang Zhen tersenyum, tetapi tidak berdebat dengan Xiao Yan tentang topik ini. Dia menoleh dan melihat ke penatua kedua di depan aula. Dengan suara acuh tak acuh, dia bertanya, "Tetua kedua, Xiao Yan dapat dianggap telah berhasil lulus ujian ini. Apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan tentang ini?" Tetua kedua tertawa pahit setelah mendengar ini. Dia segera menghela nafas dan mengangguk. "Karena Xiao Yan telah lulus ujian sesuai dengan kesepakatan, aku yang dulu secara alami tidak akan mengatakan apapun. Kami akan mendengarkan keputusan Kepala Lembah." Wajah Tang Zhen menjadi sedikit lebih hangat setelah melihat bahwa tetua kedua ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Matanya melihat sekelilingnya saat dia memerintahkan, setiap orang harus bubar. Banyak murid lembah api terbakar di sekitar buru-buru mengakuinya setelah mendengar Tang Zhen berbicara. Setelah itu, mereka menarik tatapan aneh yang ditembakkan ke tubuh Xiao Yan. Semuanya perlahan pergi sambil mengobrol satu sama lain. Banyak seruan dikirimkan secara samar dari jarak yang sangat jauh ketika mereka melakukannya. Jelas, penampilan Xiao Yan hari ini sangat mengejutkan mereka. Wu Zhen berdiri di tanah kosong yang berantakan. Ekspresinya sedikit tidak stabil. Sesaat kemudian, dia hanya bisa mengayunkan lengan bajunya dengan enggan, menatap Xiao Yan dengan kejam, dan berhenti terlibat dalam masalah ini. Mata Tang Zhen tertuju pada Xiao Yan setelah melihat bahwa tidak ada keberatan. Dia tersenyum dan berkata, "Ikuti saya." Dia berbalik dan memimpin jalan ke wilayah dalam lembah setelah menginstruksikannya. Tang Huo'er segera mengikuti. Di belakang mereka, Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum buru-buru menyusul. Api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api iblis. Oleh karena itu, biasanya disimpan di aula teknik Dou dalam lembah. Tang Huo'er dan Xiao Yan mengikuti di belakang Tang Zhen. Dia memberitahu Xiao Yan sambil tersenyum saat mereka berjalan. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Tang Huo'er. "Hei, Xiao Yan, apa lotus api yang kamu gunakan tadi di kelas teknik Dou apa? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan?" Tang Huo'er sedikit tidak sabar setelah melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia membuang waktu sejenak sebelum akhirnya bertanya. Tang Zhen, yang sedang berjalan di depan, juga mendengarkan ketika pertanyaan Tang Huo'er diajukan. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan santai menjawab, "Teratai api itu adalah sesuatu yang saya ciptakan menggunakan api surgawi. Oleh karena itu, ini cukup kuat. Namun, benda ini terlalu melelahkan untuk digunakan." Teratai api kemarahan Buddha adalah kartu truf Xiao Yan. Saat itu, dia mengandalkan kepalanya yang berdarah panas dan sedikit keberuntungan untuk menciptakan teratai api kemarahan Buddha ini. Setelah bertahun-tahun mengalami kesempurnaan, kekuatan teratai api kemarahan Buddha tidak diragukan lagi menjadi lebih mengesankan. Selain itu, efek yang dicapai adalah hal-hal yang tidak bisa ditandingi oleh teknik Dou lainnya Xiao Yan. Karenanya, Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan terlalu banyak tentang hal itu kepada orang luar. Meskipun dia memiliki kesan yang baik tentang Tang Huo'er dan Tang Zhen, masalah teratai api kemarahan Buddha memiliki terlalu banyak implikasi. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk dengan mudah mengungkapkannya kepada orang lain.
Tang Huo'er mungkin sedikit tidak puas dengan jawaban Xiao Yan, tapi dia tidak bodoh. Segera, dia berhenti mengajukan lebih banyak pertanyaan. Setelah mengeluarkan tawa yang indah, dia mengubah topik percakapan. Xiao Yan mengobrol dengan Tang Huo'er selama perjalanan. Jalur pecahan batu telah memendek saat mereka berbicara. Xiao Yan mengangkat kepalanya ketika dia merasakan Tang Sen di depan tiba-tiba berhenti. Saat ini, ada sebuah bangunan di hutan hijau subur di ujung jalur pecahan batu ini. Ada 3 kata besar yang samar-samar terlihat di gedung, Aula Teknik Dou. Tempat ini adalah Balai Teknik Dou Lembah Api Terbakar kami. Biasanya, orang dilarang memasukinya. Tang Huo'er menjelaskan kepada Xiao Yan. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Matanya menyapu hutan di sekitar tanpa ada yang menyadarinya. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa tempat ini memiliki aura tersembunyi. Jelas, mereka seharusnya menjadi penjaga di Balai Teknik Dou. Ikuti aku. Api Langit 3 Perubahan Misterius adalah teknik rahasia tingkat atas dari lembah api terbakar saya. Oleh karena itu, hanya di tempat ini seseorang akan mendapatkan warisan yang paling sempurna. Tang Sen melambaikan tangannya ke Xiao Yan. Setelah itu, dia masuk ke aula yang sangat besar itu. Xiao Yan dengan cepat mengikuti. 3 sosok melompat turun dari atas gedung ketika kelompok Xiao Yan berhenti di depan Balai Teknik Dou. Setelah itu, mereka berubah menjadi 3 sesepuh berjubah merah yang membungkuk ke Tang Sen. Sesepuh, tolong buka Balai Teknik Dou. Tang Sen melambaikan tangannya dan dengan samar meminta mereka. Ketiga sesepuh, yang ditutupi oleh aura agung, menyapu pandangan mereka ke Xiao Yan saat mereka mendengar ini. Setelah itu, tangan mereka membentuk segel misterius pada saat bersamaan. Banyak cahaya merah menyala keluar dari tangan mereka dan melesat ke pintu yang tertutup rapat. Permukaan pintu besar itu segera membentuk banyak riak tajam setelah sinar merah mendarat di atasnya. Baru kemudian aula besar itu mengeluarkan suara berderit saat perlahan terbuka. Tang Sen memimpin dan melangkah masuk setelah melihat pintu terbuka. Xiao Yan dan Tang Huo'er segera menyusul. Lingkungan menjadi jauh lebih redup setelah mereka memasuki aula. Deretan demi deretan rak-rak tinggi yang tertata rapi terlihat di mata mereka. Rak kayu itu diisi dengan banyak gulungan dengan berbagai warna. Namun, Tang Sen tidak tinggal lama di tempat ini. Sebaliknya, dia berjalan menaiki tangga. Aula ini memiliki total 3 lantai. Kelompok Xiao Yan naik ke lantai 3 sebelum mereka berhenti. Lantai ketiga Aula Teknik Dou tidak terlalu besar ukurannya. Sekilas, itu tampak kosong. 4 sudut lantai ini diselimuti oleh cahaya yang pekat. Ruang di luar cahaya ini terdistorsi. Jelas, semua hal di tempat ini memiliki perlindungan khusus tambahan yang ditambahkan ke dalamnya. Jangan sembarangan menyentuh benda-benda di sini. Jika tidak, akan ada masalah. Tang Sen mengingatkan Xiao Yan sebelum berjalan ke tengah tingkat ini. Ada cahaya merah tertinggal di sana. 10 jari Tang Sen dengan cepat menekan cahaya itu dan secara bertahap menghilang. Akhirnya, itu mengungkapkan bola kristal berwarna merah seukuran kepala. Bola kristal digantung di udara. Itu benar-benar berwarna merah. Sekilas, seseorang dapat melihat bahwa kristal itu dipenuhi dengan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya yang memberikan penampilan yang sangat misterius. Ini adalah kristal warisan lembah api terbakar milikku. Tidak hanya metode pelatihan lengkap dari Api Langit 3 Perubahan Misterius di dalamnya, tetapi juga beberapa peningkatan dan pengalaman kepala lembah api yang terbakar selama beberapa generasi. Tang Sen berbicara dengan senyum tipis. Ekspresi panas segera melonjak ke mata Xiao Yan saat mendengar ini. Ini telah melebihi harapannya. Dia awalnya berpikir bahwa Tang Sen hanya akan memberinya gulungan api langit 3 perubahan misterius lengkap. Namun, dia tidak berharap Tang Sen mengizinkannya menerima warisan teknik rahasia semacam ini. Dengan demikian, dia tidak hanya akan dapat dengan cepat memahami versi lengkap dari Api Langit 3 Perubahan Misterius, tetapi dia juga akan memiliki pengalaman para pendahulu dari lembah api terbakar selama beberapa generasi.
Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa mengandalkan kemampuannya untuk membuat api langit 3 perubahan misterius ini menjadi lebih kuat. Terima kasih banyak. Xiao Yan menghirup napas, menangkupkan tangannya ke Tang Zhen, dan berbicara dengan sikap serius. Anda telah menyelamatkan hidup Huo Er. Ini bisa dianggap sebagai hadiah kecil dari diriku yang dulu. Bagaimanapun, aku yang dulu hanya memiliki 1 anak perempuan. Tang Zhen melambaikan tangannya saat dia berkata, baiklah, tempatkan jiwamu ke dalamnya dan kamu akan bisa mendapatkan warisan api langit 3 perubahan misterius yang paling lengkap. Namun, tempat ini adalah tanah terlarang di lembah api terbakar saya. Oleh karena itu, aku yang dulu akan tetap berjaga di sini. Xiao Yan tidak keberatan. Aula teknik Dou adalah tempat yang sangat penting untuk faksi manapun. Tang Zhen telah membantunya dengan mengizinkannya memasuki tempat ini. Xiao Yan perlahan berjalan ke depan. Dia menghela nafas lembut dan dengan lembut meletakkan kedua tangannya di atas bola kristal merah menyala. Setelah itu, dia secara bertahap menutup matanya. Kekuatan spiritualnya melonjak darinya dan dimasukkan ke dalam bola kristal. Kekuatan spiritual baru saja memasuki bola kristal saat tubuh Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Ledakan gemuruh dipancarkan di dalam kepalanya. Sejumlah besar informasi terus melonjak ke kepala Xiao Yan seperti air pasang. Informasi ini begitu besar sehingga Xiao Yan merasa kepalanya menjadi sedikit terpesona meskipun kemampuannya. Namun, Xiao Yan, yang matanya tertutup, tidak memperhatikan warna merah yang sangat cerah yang dipancarkan dari bola kristal saat kekuatan spiritualnya memasukinya. Intensitas cahaya menyebabkan seluruh aula teknik Dou secara samar-samar memancarkan cahaya merah menyala. Tang Zhen dan Tang Huo Er, yang berada di samping Xiao Yan, menjadi tercengang karena perubahan ini. Sesaat kemudian, mereka saling berhadapan dan menghirup udara sejuk. Yang disebut bola kristal warisan ini juga memiliki semacam efek pengujian saat mentransfer teknik rahasia. Seseorang dengan bakat luar biasa untuk mempraktikkan teknik rahasia ini akan dapat menyebabkan bola kristal memancarkan cahaya. Saat itu, Tang Huo Er juga menyebabkan perubahan ini. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya yang diciptakan Xiao Yan, itu seperti perbedaan antara kunang-kunang dan bulan yang cerah. Pantas. Tang Huo Er tertegun sejenak sebelum dia tiba-tiba bergumam. Dia baru saja mengingat Xiao Yan mengatakan kepadanya bahwa dia merasa bahwa api langit 3 perubahan misterius sangat cocok untuknya. Saat itu, dia mengira dia telah secara acak mengucapkan kata-kata itu. Namun, melihatnya sekarang, api langit 3 perubahan misterius ini memang tampak seperti dibuat khusus untuknya. Ekspresi terkejut di mata Tang Zhen juga perlahan menghilang. Ekspresi penyesalan menggantikannya. Jika orang ini adalah murid dari lembah api terbakar saya, kemungkinan lembah api terbakar saya akan menghasilkan individu lain yang mengejutkan seperti leluhur lembah saat itu. Leluhur api terbakar? Tang Huo Er di samping sedikit terkejut ketika dia mendengar Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia bertanya dengan beberapa ketidakpastian. Tang Zhen tersenyum pada ketidakpastian Tang Huo Er. Dia melirik Xiao Yan, yang tenggelam jauh ke dalam dunia warisan bola kristal. Setelah itu, dia meletakkan kedua tangannya di belakangnya dan melihat ke langit-langit aula. Ekspresi hormat terungkap di matanya. Leluhur api terbakar adalah pendiri lembah api terbakar kami. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, banyak orang telah melupakan ahli puncak yang pernah mengguncang seluruh benua. Tang Huo Er tanpa sadar mendecakkan lidahnya saat mendengar ini. Itu juga pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut leluhur api terbakar ini. Tampaknya celah waktu memang sangat besar. Apakah leluhur api terbakar sangat kuat? Tang Huo Er bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sepertinya sangat tertarik dengan sosok legendaris ini. Dia lebih dari kuat, menurut apa yang saya tahu, ada 5 ahli utama di benua Douqi selama era itu. Kelima orang ini mewakili kekuatan puncak benua Douqi. Leluhur api pembakaran adalah salah satunya.
Mereka berlima memiliki kekuatan misterius dan besar. Dikabarkan bahwa mereka hanya selangkah lagi dari kelas Doudi yang legendaris. Tang Zhen perlahan berkata. Suaranya mengandung kekaguman terhadap para ahli pada masa itu. Doudi. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Tang Huo'er. Judul ini tidak membutuhkan dekorasi apapun. Itu sendiri memiliki tekanan yang tak terbatas, menyebabkan semua orang berubah menjadi semut kecil dalam menghadapi istilah ini. Siapa 4 ahli terakhir yang tersisa? Tang Zhen mengungkapkan ekspresi merenung. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menjawab, karena sudah lama sekali, saya tidak dapat mengingat dengan jelas nama persis dari 4 orang lainnya. Namun, saya sadar bahwa 3 di antara mereka milik 3 faksi besar lainnya, Klan Gu, Hall of Souls, dan Pil Tower. Semua dari mereka saat ini adalah faksi tingkat puncak yang sebenarnya. Wajah Tang Huo'er terkejut. Segera, dia bertanya dengan cara yang aneh, bagaimana dengan orang lain? Dari faksi mana dia? Mungkinkah itu sekte bunga atau sekte langit yang mendalam? Tang Zhen perlahan menggelengkan kepalanya. Ada juga beberapa ketidakpastian di antara alisnya saat dia menjawab, orang ini sepertinya bukan anggota faksi teratas di dataran tengah hari ini. Namun, saya masih memiliki ingatan yang jelas tentang namanya karena, menurut catatan di buku leluhur, ahli ini dan leluhur api pembakaran memiliki hubungan yang cukup baik. Dikabarkan bahwa api langit 3 perubahan misterius ini, telah dibuat olehnya. Api langit 3 perubahan misterius, diciptakan oleh ahli itu? Mulut kecil Tang Huo'er segera melebar karena terkejut saat mendengar ini. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Jelas, dia sepertinya berada dalam kondisi tidak percaya. Buku leluhur mencatatnya seperti ini. Karena itu terlalu lama, sulit untuk menentukan apakah itu benar atau salah. Tang Zhen mengangguk saat dia menjawab. Siapa nama ahli misterius dan terakhir ini? Tang Huo'er menjadi lebih penasaran saat dia buru-buru bertanya. Tang Zhen membelai jenggotnya. Dia berpikir sejenak sebelum berkata dengan tidak yakin, dia sepertinya dipanggil Xiao. Xiao Xuan. Sudah bertahun-tahun sejak saya membaca buku-buku leluhur itu. Saya tidak bisa mengingat namanya terlalu jelas. Selama era itu, lembah api terbakar tidak lebih lemah dari faksi puncak seperti Hall of Souls. Sayangnya, tidak ada orang seperti leluhur yang muncul di lembah api terbakar setelah itu. Oleh karena itu, reputasinya telah menjadi jauh lebih rendah dari faksi-faksi seperti Hall of Souls. Tang Zhen menghela nafas ketika dia selesai berbicara. Xiao Xuan. Tang Huo'er menggumamkan kata-kata di mulutnya. Tiba-tiba, dia diam-diam melirik Xiao Yan, yang matanya tertutup di sampingnya. Dia tersenyum dan berkata, nama belakang Xiao Yan juga Xiao. Mungkinkah dia berhubungan dengan Xiao Xuan yang lebih tua itu? Tang Zhen kaget saat mendengar ini. Dia segera tertawa terbahak-bahak, ada banyak orang di dunia ini yang memiliki nama keluarga Xiao seperti bulu pada sapi. Berdasarkan apa yang Anda katakan, bukankah itu berarti bahwa semua orang ini berhubungan dengan Xiao yang lebih tua itu? Tang Huo'er menjulurkan lidahnya. Dia hanya berbicara secara acak. Tentu, dia tidak akan terlalu serius. Namun, bukankah kamu melebih-lebihkan Xiao Yan dengan membandingkannya dengan leluhur api pembakaran dari lembah api terbakar kita? Meskipun Tang Huo'er memiliki kesan yang baik tentang Xiao Yan, hatinya masih merasa bahwa ada terlalu banyak celah antara Xiao Yan dan ahli dari era itu. Jangan meremehkan dia. Saya merasa bahwa Xiao Yan ini bukanlah orang yang sederhana. Saya tidak memiliki apa-apa selain pujian untuk lotus api-api surgawi miliknya. Selain itu, dia baru berusia sekitar 20 tahun, namun dia memiliki banyak prestasi dalam hal alkimia dan douki. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan kamu jauh lebih rendah dari. Mata Tang Zhen menoleh ke Xiao Yan, yang matanya tertutup. Penyesalan di matanya sekali lagi melonjak saat dia menghela nafas. Tang Huo'er mengangkat mulut kecilnya. Meskipun dia sedikit tidak puas, kebenarannya memang seperti yang dia saksikan. Oleh karena itu, dia hanya bisa bergumam pelan.
Jika ini sebelum Xiao Yan bertukar pukulan dengan Wu Chen, dia akan dengan percaya diri bertarung dengannya. Namun, setelah melihat teratai api itu, dia benar-benar kehilangan niat ini karena dia tahu bahwa dia pasti akan mati di hadapan teratai api itu. Orang muda yang berbakat bukanlah seseorang dari lembah api terbakar saya. Bagaimana bisa itu tidak membuat seseorang merasa menyesal? Tang Zhen menghela nafas panjang dan berhenti mengatakan apapun. Dia melambaikan lengan bajunya dan meniup debu di tanah. Setelah itu, dia duduk bersila dan berencana menunggu di tempat ini sampai Xiao Yan terbangun. Tang Huo'er hanya bisa duduk dan menemaninya ketika dia melihatnya. Sehari telah berlalu setelah mereka berdua duduk. Tubuh Xiao Yan tetap diam seperti patung sepanjang hari tanpa melakukan gerakan sedikit pun. Jika pernapasannya tidak tetap konsisten, kemungkinan bahkan Tang Zhen akan mengira bahwa beberapa kecelakaan telah terjadi selama warisan. Bola kristal merah menyala terus memancarkan cahaya merah terang di aula yang luas, menerangi aula sampai tampak seperti siang hari di dalam. Xiao Yan masih bertahan dengan kedua tangannya terulur di samping bola kristal. Namun, kulitnya juga tampak mengeluarkan cahaya merah samar pada saat ini, menyebabkannya tampak sangat misterius. Kenapa dia masih belum selesai? Dulu, warisan saya hanya bertahan 1 jam. Tang Huo'er menopang pipinya dengan tangannya sambil melihat Xiao Yan yang tidak bergerak. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut untuk bertanya. Saat itu, kamu malas dan tidak menyerap semua pengalaman dan peningkatan leluhur dalam bola kristal. Namun Xiao Yan telah memilih untuk menyerap semuanya, Tang Zhen dengan samar menjelaskan. Setelah aku mencerna semua pengalaman yang telah aku serap, aku masih bisa terus menyerap. Tang Huo'er menjulurkan lidahnya dan tertawa. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa denganmu. Bakat Anda juga sangat luar biasa. Jika Anda sedikit lebih serius, posisi kepala lembah-lembah api yang terbakar pasti akan menjadi milik Anda di masa depan. Selain itu, dengan kekuatan yang cukup, bahkan orang-orang tua yang tidak Anda sukai tidak akan bisa mengomeli Anda. Tang Zhen menggelengkan kepalanya dan menggoda tanpa daya. Aye, Tang Huo'er buru-buru mengangguk, tampaknya takut Tang Zhen akan terus mengomel. Tang Zhen bahkan lebih tidak berdaya saat melihat ini. Dia menggelengkan kepalanya sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menoleh ke bola kristal dan melihat cahaya merah menghilang dengan cepat. Sekarang, tubuh Xiao Yan tertutup cahaya merah. Sesaat kemudian, kedua matanya bergetar dan perlahan terbuka. Apakah dia sudah bangun? Tang Zhen buru-buru berdiri, tersenyum, dan bertanya kapan dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Tubuh Xiao Yan tetap diam di tempat yang sama. Sepertinya dia mengatur sejumlah besar informasi di dalam kepalanya. Ini berlanjut sesaat sebelum seluruh tubuhnya menggigil. Kekuatan hidup melonjak ke matanya yang tumpul. Tatapannya beralih ke Tang Zhen saat dia menyeringai dan mengangguk. Segera, dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Kepala Lembah Tang, terima kasih atas hadiah dermawanmu." Xiao Yan jelas sadar bahwa dia diuntungkan dengan menerima warisan seperti itu. Selain itu, hubungannya dengan Tang Zhen dianggap tidak terlalu baik. Namun, hal-hal yang telah dilakukan Tang Zhen untuknya memang layak mendapatkan ucapan terima kasih resmi ini. Tang Zhen hanya melambaikan tangannya secara acak di hadapan terima kasih Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, metode pelatihan lengkap dari api langit 3 perubahan misterius harus sepenuhnya ada di kepala Anda, kan? Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan metode pelatihan misterius segera muncul di dalamnya. Ini adalah versi lengkap dari api langit 3 perubahan misterius. Ini tidak hanya mencakup perubahan pertama tetapi metode pelatihan perubahan kedua dan ketiga. Saya akhirnya mendapatkannya. Hati Xiao Yan juga sangat bersemangat. Dengan api langit 3 perubahan misterius ini, kekuatan bertarungnya akan meningkat dengan cepat. Api langit 3 perubahan misterius mungkin bisa membuatmu meningkatkan kekuatan bertarungmu secara signifikan untuk waktu yang singkat. Namun, energi yang Anda peroleh akan sangat liar dan keras. Anda harus berhati-hati saat mengendalikannya.
Tang Sen mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang sudah dia sadari. Bagaimanapun, dia telah mempraktikkan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius selama bertahun-tahun. Dia sudah bisa mengendalikan energi yang diciptakannya dengan sangat baik. Karena Anda telah mendapatkan api langit 3 perubahan misterius, mari kita tinggalkan aula dulu, Tang Sen tersenyum. Setelah itu, dia memimpin jalan menuju aula. Xiao Yan dan Tang Huo'er mengikuti dari belakang. Suasana hati Xiao Yan sangat gembira saat dia meninggalkan aula Douqi dan merasakan udara segar bertiup padanya. Kepala Lembah Tang, aku sudah mengganggumu selama beberapa hari. Hari ini, Xiao Yan akan pergi. Jika ada hal yang perlu Anda bantu di masa depan, Anda bisa datang dan mencari saya. Karena api langit 3 perubahan misterius sudah ada di tangannya, secara alami tidak ada lagi alasan untuk tetap berada di lembah api terbakar. Karena itu, Xiao Yan segera menangkupkan kedua tangannya dan berbicara. Apakah kau akan pergi? Tang Sen berniat membuat Xiao Yan tinggal, tetapi ketika dia mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas pada akhirnya. Dia mengangguk dan berkata, saya pikir Anda harus memiliki urusan penting. Aku yang dulu tidak akan memaksa, tapi kamu harus ingat untuk tidak membocorkan 3 perubahan misterius. Kepala Lembah Tang, yakinlah bahwa Xiao Yan bukanlah seseorang yang tidak mengerti situasinya. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami aturan seperti itu. Tang Sen tersenyum. Setelah itu, dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, jika kamu punya waktu di masa depan, kamu bisa datang ke lembah api terbakar sebagai tamu. Selama aku, Tang Sen, masih menjadi kepala lembah-lembah api yang terbakar, kamu, Xiao Yan, akan menjadi VIP di lembah api terbakar saya. Xiao Yan tersenyum di hadapan niat baik Tang Sen. Keduanya menangkupkan tangan satu sama lain. Setelah itu, sosok mereka naik ke udara, dan mereka dengan cepat terbang menuju pintu keluar lembah api terbakar.